Aksi kemanusiaan bukan sekedar selebrasi cari sensasi. Bukan pula gerakan mengeksploitasi kaum berpengharapan untuk pencitraan. Melainkan aksi kemanusiaan adalah aksi nyata untuk mengulurkan tangan, memapah mereka untuk berdiri tegak, dan juga menjauhkan mereka dari penderitaan. Bangga Jateng kali ini menghadirkan sosok inspiratif Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Jawa Tengah, Bapak Gianto. Saya Putri Ramadhani dari Temani Coffee and Space Semarang. Bersama kami hanya di acara Bangga Jateng. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Bapak pemirsa, masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Tentu juga masih ditemani Coffee and Space Semarang. Dan juga saat ini bersama Pak Gianto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Dengan banyak kesibukan tapi masih menyempatkan diri di sini. Terima kasih. Apa Pak kesibukannya sejauh ini hari-hari ini? Ya, hari ini kita sedang mengalami situasi yang cukup krodit ya ini terkait dengan virus corona. Dan tentunya Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga yang berkonsentrasi di bidang kebencanaan, kita seluruh relawan dan juga masyarakat kita terus edukasi. Oke, gitu. baik. Tentu kami juga turut prihatin ya atas mewabahnya COVID-19 dan juga semakin banyaknya pasien yang dirawat khususnya berada di Indonesia. Dan kami juga berharap agar semua orang diberikan kesehatan dan juga keselamatan bagi pasien agar segera lekas sehat, dan tentu juga bagi perawat agar diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit dibahas Pak Gianto bahwa ada keterlibatan terkait situasi Indonesia saat ini, di mana wabah corona COVID-19, kita biasa sebut COVID-19, merebak di Indonesia. Dan sebelumnya memang jauh sekali dari dugaan mungkin ya. Betul. Agak cukup untuk di wilayah Asia ini mungkin negara yang terakhir yang terkena. Iya, betul. Bagaimana menurut Pak Gianto? Iya, kami sebenarnya dari awal waktu terjadi peristiwa di China waktu itu ya, kita sudah berkonsentrasi sebenarnya. Juga beberapa kali kita bersama tim juga mengirim bantuan ke sana, dan tentunya atensi ini sudah ada sejak kemarin sebenarnya, sejak waktu pertama kali kejadian di Wuhan waktu itu ya. Tapi kemudian kami ketika Indonesia mulai ada pergerakan untuk menangani ya, tentunya kami lebih berkonsentrasi lagi nih. Teman-teman kita kumpulin, bahkan hari ini 3 kali briefing kita untuk menghadapi situasi yang terbaru saat ini yang terjadi. Bentuk apa yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap dalam menangani kasus ini Pak? Mungkin program-program terdekat atau yang sudah dilakukan? Kalau karena kondisi ini berbeda dengan bencana yang lain ya. Betul. Ini bencana ini special kan case ya ini. Sosial ya. Radius cakupannya juga sangat luas, juga kita tidak bisa melihat tampak secara langsung. Betul. Maka yang perlu kita lakukan sebagai lembaga kemanusiaan adalah melakukan edukasi. Jadi kita melibatkan dokter, melibatkan tenaga medis yang menjadi mitra AJT, kemudian kami minta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu melalui online, video, dan juga nanti pertemuan langsung. Meskipun pertemuan langsung ini sedang tidak boleh dilakukan secara massal begitu. Betul, karena ada hal-hal terkait yang harus dipatuhi ya, sesuai dengan program pemerintah saat ini. Selain itu kita juga ada edukasi tentang pembuatan disinfektan, kemudian kita penyemprotan di berbagai macam lokasi-lokasi yang mungkin orang berkumpul di sana seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ke topik kita, kiprah Aksi Cepat Tanggap khususnya di wilayah Jawa Tengah. Bapak, dalam waktu dekat ada sekitar 270 daerah yang akan melakukan politik demokrasi ya nantinya. Dan kemudian kalau di Jawa Tengah sekitar ada 21 daerah. 21 daerah yang akan melakukannya. Tapi tentu saja kita tahu sering sekali adanya aksi-aksi kemanusiaan dadakan nih ceritanya. Hanya untuk sekedar pencitraan, hanya untuk sekedar ingin menyampaikan bahwa kami peduli. Menurut Bapak bagaimana dengan keadaan aksi kemanusiaan kemudian juga bersinggungan dengan pencitraan politik? Ya sebenarnya memang kalau kita perhatikan negara ini, memang negara ini memiliki sistem politik demokrasi ya, yang tentunya setiap beberapa periode pasti ada pemilihan gitu. Nah tentunya lembaga kemanusiaan ini memang dari awal membangun kesadaran orang untuk peduli, itu yang penting. Jadi kalau orang mendadak peduli, nah ini perlu kita sadarkan. Kalau peduli itu harus
sustainable ya gitu ya. Karena lembaga kemanusiaan itu kan harus berkesinambungan. Peduli itu jangan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi harus peduli dalam waktu jangka yang panjang. Peduli itu juga terus-menerus ya, dan diniati dengan tulus ya. Bahwa itu bukan untuk hanya mendapatkan sesuatu saja, tetapi betul-betul pengorbanan itu kita lakukan adalah untuk memberikan kontribusi terbaik orang-orang yang membutuhkan. Betul. Itu. Nanti jatuhnya aksi kemanusiaan tapi bertema gitu ya Pak? Iya. Jadi tema-tema khusus ini tema politik, iya. kemudian ada. Jangan sampai kayak gitu ya Pak? Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menjadikan itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya sebuah momentum gitu ya. Kalau kebutuhan ini kan ada atau tidaknya momentum, kita selalu melakukan. Bahkan setiap hari, setiap saat, ya kan. Kalau hanya momentum-momentum tertentu, bahkan momentum yang dalam tanda kutip hanya hal yang sifatnya mendapatkan sesuatu, kekuasaan atau harta atau apa, ini menjadi kurang afdol gitu ya, kurang utama begitu. Ketika kita melakukan ya harus terus menerus. Ikhlas ya Pak, insya Allah. Ikhlas gitu. Kita semua tentu paham ya gerakan aksi cepat tanggap. Media juga sudah banyak yang memberitakan bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan, bagaimana programnya. Tetapi tidak banyak orang tahu. Mungkin saya juga masih kurang paham. Sebenarnya apa visi aksi cepat tanggap itu sendiri Bapak? Sebelumnya kami adalah lembaga yang fokus di bidang bencana. Tahun 2005 kita lahir itu karena ada tsunami Aceh. Waktu itu tidak ada lembaga yang istilahnya fokus dalam penanganan bencana. Bahkan relawan-relawan malah jadi korban waktu itu. Sehingga kemudian kita merintis sebuah lembaga yang bernama Aksi Cepat Tanggap. Tapi kemudian lembaga ini bertransformasi menjadi lembaga global, profesional, berbasis kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan untuk menuju dunia yang lebih baik. Jadi kita skalanya global. Jadi kita kelasnya juga sudah 58 negara yang sudah kita 58 negara, bukan lagi lokal. Tadi kelasnya sudah mulai global. Iya, tapi juga jangan salah. Lokal pun juga lokalnya kita diperkuat juga ya Pak. Ya, betul. Itu. Jadi tentu saja karena tadi mengawali sejarah panjang tentu ya, sudah melewati sejarah panjang, sudah melalui banyak kegiatan program dan juga kejadian-kejadian, salah satunya tadi tsunami. Tentu ini juga bisa jadi menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah, bagaimana sejarahnya dimulai dan juga bagaimana pula ini kiprahnya kemudian terus berlangsung hingga saat ini. Kita berbincang lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di acara Bangga Jateng.